Namun tumbuhan itu tak selebat di masa kecilku. Banyak warga yang kini mulai menggundulinya. Rimbun bambu-bambu itu kini menjadikannya sebagai ladang-ladang. Dan bekas tanahnya mulai berdiri rumah-rumah megah berdinding batu bata. Tak seperti hari biasanya, petani-petani yang selalu rindu menengok tanamannya, pagi ini mereka menunda kerinduannya pergi ke sawah. Bahkan hampir seluruh penduduk desaku sejak fajar menyingsing, tak ada yang pergi kemana-mana. Semua warga kebanyakan duduk-duduk santai di teras rumah, kecuali beberapa pengurus masjid. Mereka sudah berkumpul di halamannya sejak subuh tadi, sibuk menata tikar, pengeras suara, dan membersihkan debu di serambis. Hari ini akan ada acara penting di dusun kami. Semua warga diharapkan untuk mengikutinya, kecuali bagi mereka yang mencari nafkah di luar kota dalam persemaian perantauannya. Pak Kiai tadi malam sudah memberi woro-woro. Halayak warga semua diharapkan pagi ini bisa datang ke halaman masjid untuk menghadiri acara doa bersama dalam rangka bubrah masjid lama dan peletakan batu pertama pembangunan masjid baru impian para warga. Masjid lama kami yang bertiang datar kayu jati yang bergaya tumpang khas Masjid Wali Songo itu akan dirombak dan diperbarui. Hasil rembuk warga menyepakati kalau masjid lama akan dibongkar, masjid baru akan didirikan di tempat yang sama, membangun yang lebih besar. Katanya, rencananya masjid baru akan dibangun dengan model berkubah ala Masjid Timur Tengah. Pondasi, tiang, dan dindingnya akan berganti dengan besi-besi baja dan beton. Semua bahan sudah didatangkan langsung dari pabriknya. Bahan-bahan material telah menumpuk meriah sejak seminggu yang lalu, bahkan sampai harus dititipkan di teras-teras rumah warga. Pasir hitam terlihat menggunung menutup separuh jalan desa. Hari ini adalah momen bersejarah untuk semua penduduk dusun kami. Kami akan menjadi saksi pendirian masjid baru dan yang lebih megah, meski masih ada beberapa warga yang masih kurang sepakat sebenarnya. Bukan tidak sepakat dengan pembuatan masjid baru, tapi kurang setuju dengan penempatan letaknya. Mereka menginginkan masjid baru dibangun di tempat yang baru jua. Saat rembuk warga, mereka ingin masjid baru dibangun di atas tanah bengkok desa yang letaknya berada selemparan batu dari gapura, di pinggir jalan besar, agar ramai dan barangkali bisa terlihat oleh warga desa lainnya menurut hasrat manusiawi. Bukan di tempat yang sama dengan letak masjid lama yang letaknya di pinggir sawah, di sudut desa, berdampingan dengan rimbunan bambu yang mulai gundul hilang. Aku anak dusun yang masih bau kencur, hanya bisa menyaksikan perdebatan antara orang-orang tua itu, serta kebijakan itu hanya diputuskan oleh orang-orang yang berpengaruh seperti tokoh, ulama, pengerangkat dusun, dan beberapa warga kaya raya yang siap menjadi donatur melimpah. Tak seperti warga lain yang sangat antusias, aku yang kebetulan pulang dari perantauan sejenak sungkem dikala lelah mengais ilmu kehidupan. Dan pagi itu, aku pun menjadi pemeran partisipan. Aku tak mungkin berprasangka ada masalah yang berani hinggap di ritme kehidupan tanah kelahiranku tercinta. Selama ini semua berjalan dengan tenang dan damai. Kalau sekedar cekcok adu mulut antar tokoh itu sudah sangat lumrah, seperti sinar mentari yang sedang menjabat tubuh di pagi ini. Meski sinar itu tak selamanya nyaman untuk badan, tapi ia mentari tak pernah ingkar janji memberi kehangatan yang menghidupkan. Sinarnya yang kemuning itu memberi kesehatan untuk tubuh manusia. Alam menguapkan embun, mengeringkan dedaunan pohon mangga. Hamparan rumput rumahku pun kembali terlihat hijau cerah. Prak, plak, prok, bruk. Tiba-tiba terdengar suara keributan di pojok masjid. Pak M yang datang dari arah barat, ia layangkan tinju pada Pak S mendarat.
Pak S terjungkal, terpontang-panting gelagapan, tubuhnya tersungkur ke atas tanah berkelikil berantakan. Semua warga lari menghampiri. Kami tadi asik berdiam diri di teras rumah, serentak melihat ke arah masjid berlari kencang. Semuanya mengurumun melerai mereka berdua. Para warga berteriak, berusaha melerai kondisi pagi yang damai menjadi riuh. Dalam kacau perang saudara bergemuruh. Aku ikut meloncat dari kursi teras rumah. Meski mendekat pun tak berani sepertinya. Siapa yang menyangka di pagi sejuk di hari yang akan menjadi hari bersejarah ini, kini benar-benar menjadi sejarah dusun kami. Bukan menjadi sejarah baik sesuai rencana, tapi menjadi sejarah untuk kebolehan adu tinju warga. Memang tadi aku tengah melihat Pak S sedang berdebat dengan Pak Z, ketua panitia perdebatan biasa, pikirku, tapi itulah semua perangnya. Masalah batas wakaf masjid dengan rumah Pak S dengan masjid ternyata menjadi penyulut perkelahian bersengketa. Pak S tak terima, tanahnya terpatok arsitek panitia. Pak Z pun tak terima, tiba-tiba Pak S mencabut patok yang sudah terembuk rencana. Adu mulut berkepanjangan Pak Z dan Pak S tiba-tiba diakhiri dengan pukulan KO ala Christian Pak M yang punya dendam lama dengan yang menjadi korbannya. Pak Kiai melerai, tokoh-tokoh melerai dan menginstruksi. Ia berjalan tergopoh-gopoh mendatangi semua warga. Ia ajak ke halaman masjid. Acara kami tetap dimulai. Sejenak dusun kami menjadi teduh. Tatkala istighosa dan doa-doa diseru, alunan ayat berkumandang membahana hingga cakrawala bertenang. Pak Kiai mengakhiri doa dan petua. Rangkaian acara kembali dilanjutkan. Nasi gulai kambing dan jajanan tersaji. Kami damai bersantap makanan ramah tamah ini. Semua nampak menikmati penuh canda tawa, seolah petaka masalah sudah terbang ke angkasa. Seluruh warga tumpah ruah bersama-sama menikmati indahnya sarapan pagi bersama-sama. Setelah acara makan-makan usai, semua warga lalu bersiap membongkar masjid lama, kami yang lelaki terutama. Sedangkan para perempuan sudah berduyun-duyun pulang ke rumah. Dia ceprok, bro, merusui desa, teriak Pak M kembali menghantam tubuh, muka, dan Pak S tersungkur. Aduh, perkelahian terjadi kembali. Masalah kami ini sekoloni keluar. Pak M ikut memukuli, saling adu jotos, saling adu jago penuh amarah lantaran Pak M tak tahan mendengar gerutu Pak S yang kembali membahana. Tubuh Pak S terjun bebas tergolek ke tumpukan pasir dan kerikil keras. Sekian catatan kami. Tragedi kami memang kecil, tapi sungguh bermakna untuk manusia yang mau berpikir. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Sebuah kisah berjudul Bogem Setengah Jihad.